Industrialisasi di Eropa menciptakan ketidaksejahteraan bagi para buruh. Kemudian pada tahun 1840-an, muncullah Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang mengkritik sistem kapitalisme industri yang dinilai tidak adil. Kemudian kedua tokoh tersebut mencetuskan komunisme yang menekankan pada kepemilikan bersama. Setelah kedua tokoh tersebut wafat, para pendukung komunisme terbagi menjadi dua, yaitu Menshevik dan juga Bolshevik. Salah satu tokoh dari Bolshevik adalah Vladimir Lenin yang merupakan pencetus negara komunisme pertama. Awal mula terbentuknya PKI dimulai dari perpindahan anggota Syarikat Islam yang berpindah ke ISDV. Dan pada tahun 1920, secara resmi, ISDV berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai PKI, pimpinan DN Aidit berinisiatif melakukan kudeta Dewan Jenderal yang diyakininya akan mengkudeta Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI. Dimulai dari memburu Jenderal A. Nasution, Ahmad Yani, S. Parman, M.T. Haryono, Sutoyo, D.I. Panjaitan, dan Suprapto. Keenam jenderal tersebut mati dalam tangan PKI, dan hanya Jenderal A. Nasution yang selamat, dan keenam jenderal tersebut dikubur dalam lubang yang sering kita kenal dengan lubang buaya. Jadi ini adalah tampak depan dari Museum Monumen Pancasila Sakti atau biasa kita kenal dengan Museum G30 SPKI, yang suasananya sangat tenang, damai, asri. Mungkin karena faktor kami datangnya di saat belum ramai pengunjung. Di samping kiri kanannya juga terdapat papan-papan di mana peraturan kita sebagai pengunjung harus bertindak sesuai dengan moral dan juga untuk tidak berisik, bahkan membuang sampah sembarangan. Di samping kiri dari sumur lubang tersebut terdapat diorama 1:1 atau biasa kita kenal dengan live action dari reka ulang kejadian G30 SPKI. Di sini ada reka ulang kejadian pembunuhan Maijen TNI S. Parman. Kesan kami sendiri merasakan sedikit merinding karena mungkin suasananya, suaranya, bahkan patung-patungnya yang membuat seakan-akan itu terjadi di depan mata kita. Jadi di sini ada lubang di mana tempat para pahlawan dibuang pada saat G30 SPKI. Lalu di depan sumur lubang tersebut langsung terpampang nyata yaitu ikon dari tempat ini, yaitu patung 7 pahlawan revolusi. Oke, jadi di sini ada patung yang dari 7 pahlawan yang dalam peristiwa G30 SPKI. Jadi di sini di bawah patung-patung itu ada ukiran-ukiran yang memiliki alur tersendiri. Di sini ada gambar di mana Soekarno ini mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Terus selanjutnya di sini ada reka adegan kayak ukiran-ukiran di mana para pahlawan itu dimasukkan atau dikuburkan di dalam lubang. Pengunjung biasa kan boleh. Bapak mau ngapain di sini nih? Nah, kali ini kita akan
Mas Rizky ruang replika saat kejadian berlangsung, kejadian G30 PKI. Dan ini merupakan pos komando di mana bagi pasukan G30 PKI bertugas untuk menculik dari para pahlawan revolusi. Komando bagi pasukan G30 PKI yang bertugas buat nyulik. Permisi. Permisi. Sebelah tuh masuknya dari mana? Jadi ternyata koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa G30 PKI. Replika ternyata tuh ada lampu Petromax, lain-lain, tapi selain dari itu dia ternyata beneran gitu. Kayak contohnya ada meja kursi, lemari, tempat tidur, mesin jahit, buffet, balai kamar depan, dan Jadi di sini ada dapur umum yang digunakan para pemberontak PKI untuk melakukan pemberontakan. Di sini ada tempat-tempat buat masak mungkin. setelah mengunjungi semua bagian yang berada di luar museum, kita akan berjalan sedikit lagi untuk memasuki wilayah dalam museum ini. Nah, ini biasanya lapangannya dipakai untuk jika ada upacara peringatan September atau Oktober nanti. Jadi memang sengaja dibuat lapangan hijau seperti ini. Di sebelah situ ada tiang benderanya. Ini aku mau nanya saja. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini ada salah satu mobil Jenderal Ahmad Yani pada tahun berapa ya? Pada tahun 1962 sampai 1965 mobilnya. Setelah mengunjungi semua bagian yang berada di luar museum, kita akan berjalan sedikit lagi untuk memasuki wilayah dalam museum ini. Kalau di dalam museum sendiri, kita bisa melihat reka ulang figurnya dalam bentuk lebih kecil. Walaupun demikian, kita bisa melihat seperti foto-foto, deskripsi yang lebih jelas daripada bagian luar museum tersebut. Lalu yang kami cukup kagumi adalah di mana mereka menempatkan juga bagian bahasa Inggris dalam setiap deskripsi kegiatan atau peristiwanya. Lalu di dalam museum ternyata kami tidak sendiri dan ada beberapa pengunjung juga yang sedang melihat-lihat. Nama saya Anissa Nur Hidayah, umurnya 22 tahun, mahasiswa di Universitas Dharma Persada Jakarta Timur. Tujuan aku ke Lubang Buaya ini pengen nostalgia sih, soalnya terakhir kali kesini itu pas SD. Terus tradisi keluarga juga setiap tanggal 30 September itu selalu diadain nonton bersama tentang G30 SPK ini. Makanya kesini pengen nostalgia aja sih. Ya emang udah tradisinya aja, soalnya biar bapak aku tuh kan TNI ya. Jadi biar anak-anaknya tuh tahu gimana sejarah-sejarah Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya gitu. G30 SPK itu kayak penjajahan gitu tentang memperebutkan kekuasaan tapi antar bangsa sendiri gitu.
Pesan-pesannya sih kalau anak muda ya yang nggak tahu tentang sejarah wajib deh ke sini. Soalnya biar kalian tuh bisa menghargai perjuangan orang-orang yang sebelumnya. Jadi kita bisa ngerasain enak sekarang tuh karena adanya pahlawan-pahlawan sebelumnya gitu. Setelah berhasil mengelilingi lantai 1, akhirnya kita menuju ke lantai 2. Yang dimana lantai 2 ini lebih menunjukkan kepada bukti-bukti asli dari peristiwa G30 SPKI. Ya, saya Windy. 37. Kalau untuk saya sendiri sih karena memang udah lama banget pengen kesini gitu, terutama mau ngajak anak juga, jadi kebetulan lagi libur. Apakah mengesankan? Jelas sangat mengesankan karena kalau kita kembali ke tahun 65, ini kan benar-benar hutan semua. Betul gitu. banget. Jadi tiba-tiba udah jadi bangunan begini. Tadi yang paling untuk saya bikin agak merinding gitu waktu di area rumah yang dekat dengan yang ada dapur umum, area komando itu segala macam. Kan barang-barangnya masih asli semuanya di situ gitu ya. Itu cukup merinding juga karena mikirnya tahun 65 berarti orang-orang pada duduk di sini merencanakan pembantaian tuh. Itu serem banget gitu. Tapi bagus deh masih dilestarikan yang asli, kita masih bisa lihat sini. Pertama kali. Beneran pertama kali. Kalau saya sendiri kan zaman dulu ya. Zaman dulu waktu masih sekolah. Jadi pada saat itu pemerintah memang memang itu dimasukkan ke kurikulum. Jadi seluruh siswa itu wajib tahu peristiwa ini gitu. Jadi termasuk ada pemutaran film sekali setahun dan anak-anak SD, saya waktu itu masih SD, itu ada waktu semuanya dibawa ke bioskop dan memutarkan film ini. Jadi kita udah nonton beberapa kali gitu dari kecil. Jadi udah sangat Kebayang gitu. Sudah benar-benar udah khatam ceritanya gitu. Jadi ceritanya memang udah benar-benar tahu. Ini sekarang baru lihat aslinya aja gitu, sekarang baru. Artinya kan kita harus balik dulu ke komunisme ini apa. Betul. Jadi sebenarnya kan ada beberapa negara juga yang membuat paham komunisme. Betul. Dan seperti Cina, Rusia. Dan kalau kita lihat sekarang negaranya maju. Gitu. Jadi sebenarnya yang bikin jelek dari komunisme itu apa gitu. Sebenarnya yang bikin jelek dari komunisme ini kan begini. Kita kan sebagai manusia tidak punya hak asasi. Gitu. Jadi kalau komunisme itu begini, ada harta, semuanya dipakai untuk kepentingan negara. Ada negara komunis yang maju kayak Rusia dan Cina, artinya mereka mungkin masih memikirkan rakyatnya tadi bagaimana supaya pendidikan maju dan sebagainya, tapi tidak ada hak asasi sebagai manusia. Contoh di Cina kan hanya boleh anak satu dulu. Iya, betul. Sekarang kan sudah boleh karena kekurangan penduduk sekarang. Gitu. Kalau di Korea Utara adalah contoh komunisme yang menyengsarakan rakyat gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya pikir hanya karena ini sih, paham komunisme tidak cocok untuk kita. Itu aja sih sebenarnya. Dan kita bersyukur karena kita bukan komunis negaranya gitu. Jadi masih punya hak asasi. Dan kalau pertanyaan apakah masih ada, itu sebenarnya pertanyaan cukup sensitif ya. Betul. Tapi saya merasa akar komunisme itu kan bukan gini. Komunisme itu bukan sesuatu yang dibentuk 10-20 tahun. Betul. Itu pasti sudah dibentuk puluhan tahun dan itu sudah mengakar kuat. Bersyukur karena sudah ditumpas. Tapi apakah akarnya masih ada? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah untuk benar-benar ditumpas sih menurut saya. Kalau untuk implementasinya berbeda, itu saya setuju. Oh, setuju. Karena kalau kita lihat tadi di diorama, itu kan ada tempat-tempat PKI di berbagai macam tempat. Dan strateginya tuh sama. Jadi strateginya adalah memecah belah, menyebarkan isu, lalu perang antar sesama sehingga kita tidak terfokus, sehingga fokus kita terpecah-pecah. Jadi tidak berpusat ke satu tempat gitu. Saya pikir itu sedang terjadi sekarang gitu. Dan kita memang harus waspada ya. Inilah perbedaan generasi tahun saya dengan generasi yang sekarang. Kalau di tahun saya itu memang pendidikan Pancasila, pendidikan keluarga negara itu memang benar-benar strong banget. Kita memang benar-benar strong banget sampai segala lagu perjuangan kita hafal, sampai segala peristiwa kita hafal, sampai undang-undang dasar pun kita hafal. Saya nggak yakin anak sekarang ada yang hafal undang-undang dasar gitu. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri, untuk mencegah ini, generasi muda, terutama anak-anak sekolah, itu benar-benar harus
cecokin kembali dengan sejarah, karena sejarah kan itu pelajaran terpenting di dunia, gitu ya, supaya kita nggak kembali mengulang apa yang jelek di belakang, gitu sih. Jadi kalau kita nggak bisa mengangkat senjata, kita bisa pakai ideologi kita, gitu. Jadi ada serangan-serangan komunis terselubung pun kita, enggak lah, kita NKRI, gitu. 1 Oktober 1965 pada pukul 4, Letnan Arif dan pasukannya ditugaskan untuk menangkap Aha Nasution. Saat tragedi, Aha Nasution selamat karena melompat ke pagar belakang rumahnya. Tapi sayangnya, adik Irma, anak Aha Nasution dan ajudannya yang bernama Pierre Tendean mati tertembak oleh pasukan Letnan Arif. Dini hari 1 Oktober 1965, Ahmad Yani didatangi dan dikepung oleh pasukan Cakrabirawa di kediamannya. Mereka berdalih bahwa Ahmad Yani dipanggil ke istana untuk menghadap Presiden Soekarno di istana dan kemudian pada akhirnya Ahmad Yani diberondong 7 peluru oleh Sersan Cakrabirawa sehingga Ahmad Yani pun gugur. Di tempat lain, pasukan Cakrabirawa juga menyelinap ke dalam rumah Jenderal Siswondo Parman. Dengan dalih menghadap Presiden Soekarno, kemudian ia dibawa ke lubang buaya dan dihabisi dengan para jenderal lainnya. Di tempat lain juga, 3 truk jenderal menuju ke rumah Mayor Jenderal M.T. Haryono. Setelahnya, mereka menembaki rumah Jenderal M.T. Haryono ke segala arah. Akhirnya, pasukan Cakrabirawa memberondong Jenderal M.T. Haryono di dalam kamarnya. Dalam operasi G30 SPKI, pasukan Cakrabirawa memasuki rumah Brigadir Jenderal Sutoyo. Dan lagi-lagi mereka berdalih bahwa Sutoyo diminta untuk menghadap ke istana. Dan pada akhirnya Jenderal Sutoyo dibawa ke lubang buaya dan dihabisi di dalam sumur lubang buaya. Lagi-lagi mereka melancarkan aksinya di rumah Brigadir Jenderal Panjaitan. Tidak lama kemudian, Jenderal D. Panjaitan ditembak dengan brutal di rumahnya. Dalam pemburuan lainnya, pasukan Cakrabirawa juga dialamatkan kepada Jenderal Suprapto. Pasukan Cakrabirawa memasuki rumah Jenderal Suprapto dan meminta Suprapto untuk menemui Presiden Soekarno di istana. Dan akhirnya Jenderal Suprapto dibawa ke lubang buaya dan dihabisi di dalam sumur lubang buaya. Kemudian, 3 hari setelah gerakan 30 SPKI, pada 4 Oktober 1965 ditemukan jenazah korban G30 SPKI yang sudah tidak bernyawa di lubang buaya. Cina memang identik dengan komunisme. Namun, pada saat ini negara Cina telah meninggalkan beberapa komponen pemikiran komunis. Namun, tidak untuk tindak represif dan kontrol penuh atas masyarakat. Dan sampai saat ini negara Cina masih sama dengan negara diktator lainnya, di mana Cina mengontrol perbedaan pendapat, dan pada saat ini Partai Komunis Cina masih memonopoli kekuasaan, sehingga media dan internet sangat dipantau, bahkan mengalami sistem penyensoran yang sangat ketat. Selanjutnya, yang identik dengan komunisme adalah negara Korea Utara. Pada dasarnya, negara Korea Utara menolak untuk disebut sebagai negara komunis. Namun, hingga saat ini, Korea Utara masih menjadi salah satu negara komunis di dunia. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini menganut paham komunis yang disebut sebagai Juche. Juche merupakan paham yang diciptakan keluarga Kim yang menganut paham kemandirian. Sesuai dengan ideologi Juche, negara ini memiliki kendali penuh atas perekonomian negara dan juga aspek-aspek lainnya. Tak heran jika Korut menjadi negara paling terisolasi di dunia. Kini, masyarakat Korea Utara harus hidup di bawah kepemimpinan otoriter Kim Jong-un. Bahkan, berita dikontrol secara ketat. Bahkan juga warga tidak memiliki akses untuk terhubung ke dunia luar secara bebas. Berbeda dengan Uni Soviet, Rusia saat ini bukan lagi negara komunis. Meskipun gerakan komunis masih ada di negara Rusia, namun mereka tidak memiliki kekuasaan lagi. Komunisme sebagai ideologi negara telah mati di negara Rusia, dan hal ini sudah mutlak.
Sebuah ideologi tidak bisa dibuat menjadi dasar negara atau kewajiban. Bunyi pasal 13 Konstitusi Rusia tahun 1993. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman ideologi diakui di Federasi Rusia. Gennady Zyuganov dan partainya yaitu KPRF, Partai Komunis Federasi Rusia, tetap menjadi pendukung utama komunisme di Rusia sejak 2003 dan menjadi saingan ketat Partai Rusia Bersatu di posisi kedua. Meskipun begitu, komunisme tidak bisa merapatkan pemikiran mereka di negara Rusia. Sebagai bukti, pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi di mana hanya menjadi 11% pemilih saja. Memang pemikiran komunisme peninggalan Soviet masih menarik bagi banyak masyarakat Rusia. Namun, pemikiran komunisme ini sudah tidak relevan untuk masa saat ini.